Berabad-abad yang lalu, dunia pernah melahirkan seorang pemikir besar bernama Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah dekat Bukhara, sebuah pusat ilmu pengetahuan penting pada masanya, ketika dunia masih bergerak lambat dan ilmu harus dikejar dengan pengorbanan besar. Di tengah dunia seperti itulah, seorang anak tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tidak biasa. Sejak usia sangat muda, kecerdasan Ibnu Sina telah tampak jelas. Ia menghafal Al-Quran ketika masih kanak-kanak, lalu mempelajari logika, matematika, filsafat, dan ilmu alam dengan kecepatan yang jauh melampaui anak seusianya. Namun yang membuatnya berbeda bukan hanya kecerdasannya, melainkan kegelisahan intelektualnya. Ia tidak puas dengan jawaban sederhana. Setiap pengetahuan yang ia peroleh selalu ia uji, ia renungkan, dan ia dalami. Dari proses inilah terbentuk satu keyakinan penting dalam hidupnya, bahwa pikiran manusia adalah pusat dari segalanya. Ia memahami satu hal penting, pikiran manusia adalah pusat dari segalanya. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia bukan sekadar tubuh yang bergerak, tetapi perpaduan utuh antara akal, jiwa, dan fisik. Ketiganya saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Akal memberi kemampuan untuk berpikir, menimbang, dan memahami kebenaran. Jiwa memberi arah, nilai, dan makna atas setiap pilihan. Sementara tubuh adalah alat yang menjalankan semua keputusan itu di dunia nyata. Ketika salah satu diabaikan, manusia akan kehilangan keseimbangan. Ibnu Sina meyakini bahwa banyak kegagalan manusia bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena pikirannya kacau, jiwanya lelah, dan tubuhnya diabaikan. Maka sebelum seseorang mengejar keberhasilan di luar, ia harus terlebih dahulu menata dirinya di dalam. Cara kita berpikir akan menentukan cara kita bertindak. Cara kita bertindak akan menentukan arah hidup kita. Karena itu, Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya membangun pola pikir yang jernih, jiwa yang tenang, dan disiplin diri yang kuat sebelum mengejar apapun dalam hidup. Kesadaran itulah yang kemudian mempertemukannya dengan realitas kehidupan manusia. Banyak orang ingin menjadi hebat, ingin sukses, ingin dihormati. Namun hanya sedikit yang mau membangun fondasi batin yang kokoh. Tanpa fondasi ini, semua pencapaian hanyalah rapuh dan mudah runtuh. Ia tidak pernah berhenti belajar, bahkan ketika namanya mulai dikenal luas. Ketika menginjak usia remaja, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran dengan keseriusan penuh. Ia tidak hanya membaca teori, tetapi mengamati langsung manusia, penyakit, dan proses penyembuhan. Pada usia sekitar 16 tahun, ia telah dikenal sebagai tabib yang andal. Ketika banyak orang merasa puas setelah mencapai puncak, Ibnu Sina justru semakin rendah hati. Ia sadar bahwa semakin banyak ilmu yang ia pelajari, semakin ia menyadari betapa luasnya hal yang belum ia ketahui. Inilah mentalitas yang membedakan orang biasa dengan orang hebat. Orang biasa berhenti ketika merasa cukup. Orang hebat terus berjalan karena sadar bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ibnu Sina tidak menjadi ilmuwan besar dalam semalam. Ia menghabiskan bertahun-tahun membaca di malam hari, menulis saat yang lain terlelap, dan berpikir ketika yang lain memilih hiburan. Ia rela menunda kesenangan demi tujuan jangka panjang. Disinilah letak pelajaran besar bagi kita hari ini. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan penuh distraksi. Perhatian kita terus-menerus ditarik ke berbagai arah, membuat pikiran jarang benar-benar diam. Banyak orang sibuk setiap hari, tetapi tidak benar-benar maju. Mereka bergerak tanpa arah, bereaksi tanpa berpikir, dan lelah tanpa hasil. Di tengah banjir informasi, manusia modern justru sering kehilangan kebijaksanaan. Media sosial membuat kita membandingkan hidup kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Notifikasi membuat kita sulit fokus. Budaya instan membuat kita ingin hasil tanpa proses. Semua ini perlahan melemahkan daya pikir dan ketahanan mental.
Ibnu Sina hidup di zaman yang sunyi, tetapi pikirannya tajam. Kita hidup di zaman bising, tetapi sering kehilangan kejernihan. Perbedaannya bukan pada kemampuan, melainkan pada cara mengelola perhatian. Ia mengajarkan bahwa kehebatan sejati lahir dari kesabaran yang panjang dan kerja keras yang konsisten. Ia memahami bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Hasil bisa datang dan pergi, tetapi proses membentuk siapa diri kita sebenarnya. Proses melatih ketahanan mental, kedewasaan berpikir, dan kekuatan karakter. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa ilmu tanpa tindakan hanyalah konsep kosong. Ia tidak mengumpulkan pengetahuan hanya untuk dirinya sendiri. Ilmunya ia terapkan, ia ajarkan, dan ia gunakan untuk membantu banyak orang. Ia menulis ratusan karya, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk memastikan bahwa pengetahuan tidak berhenti padanya. Salah satu karyanya, Al-Qanun fi Al-Tib, kelak menjadi rujukan utama dunia kedokteran selama ratusan tahun, bahkan diajarkan di universitas-universitas Eropa. Karya besarnya yang lain, Kitab Al-Shifa, menjadi ensiklopedia luas tentang filsafat, logika, ilmu alam, dan metafisika. Ia ingin generasi setelahnya memiliki pijakan yang lebih kuat untuk melangkah lebih jauh. Banyak orang hari ini membaca buku, menonton seminar, dan mengonsumsi konten edukasi setiap hari, tetapi hidupnya tidak berubah. Mengapa? Karena ilmu tersebut tidak pernah benar-benar diterapkan. Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa perubahan hanya terjadi ketika pengetahuan diubah menjadi tindakan nyata. Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi besar, namun potensi itu tidak akan berkembang jika tidak diasah. Potensi tanpa disiplin hanyalah bakat terpendam. Banyak orang menunggu motivasi datang, padahal orang-orang besar tidak menunggu motivasi. Mereka bergerak terlebih dahulu, dan motivasi mengikuti tindakan mereka. Ibnu Sina mengajarkan bahwa konsistensi lebih penting daripada semangat sesaat. Sedikit kemajuan setiap hari jauh lebih berharga daripada ledakan semangat yang cepat padam. Ia juga menekankan pentingnya berpikir kritis di tengah banjir informasi. Ia tidak menerima sesuatu hanya karena banyak orang mempercayainya. Ia menguji, menelaah, dan memastikan kebenarannya. Di zaman sekarang, kemampuan ini menjadi semakin penting. Banyak informasi beredar, tetapi tidak semuanya benar. Tanpa berpikir kritis, kita mudah tersesat. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang diri sendiri. Kesuksesan sejati adalah ketika ilmu, usaha, dan kehidupan kita memberi manfaat bagi orang lain. Ia tidak hidup hanya untuk namanya sendiri. Ia hidup untuk meninggalkan warisan. Dan warisan terbesar bukanlah harta, melainkan pengaruh positif yang terus hidup setelah kita tiada. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita? Apakah kita akan terus menunda, terus mencari alasan, dan terus menunggu waktu yang sempurna? Ataukah kita akan mulai hari ini dengan langkah kecil, dengan disiplin sederhana, dan dengan komitmen untuk terus bertumbuh? Ibnu Sina mengajarkan bahwa kehebatan tidak dimulai dari kondisi sempurna, tetapi dari keberanian untuk memulai. Jika ia bisa melampaui batas zamannya dengan segala keterbatasan, maka kita pun bisa melampaui batas yang kita ciptakan sendiri. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Jangan biarkan kemalasan mencuri masa depanmu. Teruslah belajar, teruslah bergerak, teruslah bertumbuh. Karena dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mau berpikir, bertindak, dan memberi dampak nyata. Inilah pelajaran besar dari Ibnu Sina, bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran, disiplin, dan keberanian. Dan sekarang, pilihan itu ada di tangan kita. Ibnu Sina percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi besar, namun potensi itu tidak akan berkembang jika tidak diasah. Potensi tanpa disiplin hanyalah bakat terpendam. Banyak orang menunggu motivasi datang, padahal orang-orang besar tidak menunggu motivasi. Mereka bergerak terlebih dahulu, dan motivasi mengikuti tindakan mereka. Ibnu Sina mengajarkan bahwa konsistensi lebih penting daripada semangat sesaat. Sedikit kemajuan setiap hari jauh lebih berharga daripada ledakan semangat yang cepat padam.
Ia juga menekankan pentingnya berpikir kritis di tengah banjir informasi. Ia tidak menerima sesuatu hanya karena banyak orang mempercayainya. Ia menguji, menelaah, dan memastikan kebenarannya. Di zaman sekarang, kemampuan ini menjadi semakin penting. Banyak informasi beredar, tetapi tidak semuanya benar. Tanpa berpikir kritis, kita mudah tersesat. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang diri sendiri. Kesuksesan sejati adalah ketika ilmu, usaha, dan kehidupan kita memberi manfaat bagi orang lain. Ia tidak hidup hanya untuk namanya sendiri. Ia hidup untuk meninggalkan warisan. Dan warisan terbesar bukanlah harta, melainkan pengaruh positif yang terus hidup setelah kita tiada. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita? Apakah kita akan terus menunda, terus mencari alasan, dan terus menunggu waktu yang sempurna? Ataukah kita akan mulai hari ini dengan langkah kecil, dengan disiplin sederhana, dan dengan komitmen untuk terus bertumbuh? Ibnu Sina mengajarkan bahwa kehebatan tidak dimulai dari kondisi sempurna, tetapi dari keberanian untuk memulai. Jika ia bisa melampaui batas zamannya dengan segala keterbatasan, maka kita pun bisa melampaui batas yang kita ciptakan sendiri. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidupmu. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Jangan biarkan kemalasan mencuri masa depanmu. Teruslah belajar, teruslah bergerak, teruslah bertumbuh. Karena dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang pintar. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mau berpikir, bertindak, dan memberi dampak nyata. Inilah pelajaran besar dari Ibnu Sina, bukan hanya tentang ilmu, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran, disiplin, dan keberanian. Dan sekarang, pilihan itu ada di tangan kita. Perjalanan menuju kehebatan tidak pernah lurus dan tidak pernah mudah. Ibnu Sina memahami bahwa setiap langkah besar selalu diiringi keraguan, kelelahan, dan kesendirian. Namun, justru di titik-titik itulah karakter manusia ditempa. Ada masa-masa ketika tidak ada yang memahami jalan yang kita pilih. Ada saat ketika usaha kita tidak dihargai, bahkan diremehkan. Ibnu Sina pun hidup di masa ketika pemikirannya sering ditentang. Namun, ia tidak menjadikan penolakan sebagai alasan untuk berhenti. Ia menjadikannya ujian untuk memperkuat keyakinannya. Ia sadar bahwa orang yang melangkah lebih jauh akan selalu terlihat aneh bagi mereka yang diam di tempat. Karena itu, ia tidak sibuk mencari persetujuan. Ia sibuk memperbaiki kualitas dirinya. Di dunia modern, banyak orang terjebak dalam pencarian validasi. Mereka bergerak hanya jika mendapat pujian dan berhenti ketika dikritik. Ibnu Sina menunjukkan bahwa arah hidup tidak ditentukan oleh opini orang lain, tetapi oleh prinsip yang kita pegang. Ia juga memahami bahwa kejernihan berpikir tidak lahir dari pikiran yang penuh kebisingan. Karena itu, ia memberi ruang untuk diam, merenung, dan menyendiri. Dari keheningan itulah lahir gagasan-gagasan besar. Hari ini kita hidup di dunia yang bising. Notifikasi tidak berhenti, informasi datang tanpa henti, dan perhatian kita terpecah kemana-mana. Tanpa kesadaran, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam. Ibnu Sina mengingatkan bahwa keheningan adalah bagian penting dari kebijaksanaan. Ia juga percaya bahwa kemajuan sejati bersifat bertahap. Tidak ada lompatan besar tanpa fondasi yang kuat. Ia membangun keahliannya sedikit demi sedikit, hari demi hari. Banyak orang ingin perubahan besar dalam waktu singkat, namun perubahan yang bertahan lama selalu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Inilah rahasia yang sering diabaikan. Ibnu Sina mengatur hidupnya dengan ritme yang jelas. Ia tidak hidup reaktif, tetapi proaktif. Ia tidak menunggu keadaan membaik. Ia membentuk keadaannya sendiri. Ia juga memahami bahwa belajar tidak selalu berarti membaca buku. Belajar juga berarti mengamati kehidupan, memahami manusia, dan mengenali pola-pola yang berulang. Dari pengamatan itulah ia menyadari bahwa manusia seringkali menjadi penghambat bagi dirinya sendiri. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kurang disiplin dan keberanian.
Ibnu Sina menolak mentalitas menyalahkan keadaan. Ia tahu bahwa keadaan boleh membatasi, tetapi sikap menentukan hasil. Ketika banyak orang terjebak dalam alasan, Ibnu Sina bergerak dalam tanggung jawab. Ia juga mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa stabil kita bertahan di sana tanpa kehilangan nilai. Di zaman modern, banyak orang mencapai puncak dengan cepat, tetapi jatuh lebih cepat karena pondasinya rapuh. Ibnu Sina membangun pondasi sebelum mengejar puncak. Ia sadar bahwa ilmu tanpa akhlak dapat menjadi berbahaya. Kecerdasan tanpa kendali bisa merusak. Karena itu, ia selalu menekankan keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia tidak menggunakan ilmunya untuk memanipulasi atau merugikan orang lain. Ia menggunakannya untuk menyembuhkan, mencerahkan, dan membangun. Inilah bentuk kehebatan yang jarang dibicarakan. Kemampuan untuk tetap rendah hati ketika memiliki kemampuan luar biasa. Ibnu Sina tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya hebat. Karyanya yang berbicara. Jika kita menelusuri perjalanan hidupnya, kita akan menemukan satu benang merah yang kuat. Konsistensi. Ia tidak mengandalkan ledakan semangat. Ia mengandalkan kebiasaan. Ia bangun, belajar, menulis, berpikir, dan mengulanginya lagi keesokan hari. Tidak selalu dengan perasaan ingin, tetapi dengan komitmen. Inilah perbedaan antara mereka yang bermimpi dan mereka yang membangun mimpi. Banyak orang menunggu kondisi ideal untuk mulai. Ibnu Sina mulai dengan kondisi yang ada. Ia mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kontribusi. Ketika kita bertanya apa arti hidup, Ibnu Sina menjawabnya dengan tindakan, bukan kata-kata. Ia hidup untuk menambah nilai, bukan hanya untuk mengisi waktu. Dan disinilah letak tantangan terbesar bagi kita hari ini. Ibnu Sina sendiri mengakhiri hidupnya pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, dengan tubuh yang lelah akibat perjalanan panjang dan kerja tanpa henti. Namun ia meninggalkan warisan yang jauh melampaui umur manusia. Pemikiran yang menjembatani dunia timur dan barat, memengaruhi para pemikir besar, dan terus hidup dalam cara manusia memahami ilmu, kesehatan, dan makna hidup. Apakah kita berani hidup dengan kesadaran penuh? Apakah kita berani mengambil tanggung jawab atas arah hidup kita sendiri? Apakah kita berani menunda kesenangan demi pertumbuhan jangka panjang? Ibnu Sina membuktikan bahwa manusia mampu melampaui keterbatasan jika ia mau melatih pikirannya, menjaga disiplinnya, dan memegang teguh nilainya. Jika hari ini kita merasa tertinggal, ingatlah bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dari satu langkah. Tidak perlu sempurna, yang dibutuhkan hanyalah konsisten. Tidak perlu cepat, yang penting tidak berhenti. Karena pada akhirnya, kehebatan bukan milik mereka yang paling bertalak, tetapi milik mereka yang paling setia pada proses. Dan itulah warisan sejati Ibnu Sina bagi dunia. Bukan hanya ilmu, tetapi cara hidup.